Iya, di APBN 2015 anggaran untuk perumahan ini dianggarkan sekitar 2 triliun rupiah dari total pembangunan infrastruktur sebanyak 20 triliun rupiah. Ini kita memang concernnya bukan antara cukup atau tidak cukup karena alokasi pada akhirnya kan. Tetapi untuk program pemerintah yang sekarang, Anda merasa apakah sudah ideal atau bagaimana seharusnya Pak Suharso? Saya kira enggak ya, karena bukan enggak gitu. Yang dianggarkan menurut saya untuk FLPP aja 9 triliun untuk tahun 2016. Tahun 2015 5 sekian triliun ya. Kalau anggaran untuk swadaya dan sebagainya mungkin sekitar 4 triliun ya. Kalau yang akan datang ini saya kurang tahu, saya nggak tahu, saya belum lihat ininya. Mungkin hampir at least sama lah ya. Kalau sama ya mungkin 13 sampai 15 triliun termasuk yang tidak langsung. Jadi kalau 15 triliun dibagi 2.000 triliun itu kan berarti artinya 15 dibagi 2.000. Memang masih jauh dari masih 7,5 mil, artinya nggak sampai 1%. Tapi maksud saya isunya kan tidak harus pemerintah menurut saya. Ini kan juga harus ada partisipasi dari sektor moneter. Artinya harus ada kebijakan juga dari Bank Sentral, Bank Indonesia, dan juga ada dari OJK yang ngawasin ini. Saya kira OJK sudah bagus menurunkan itu. Tapi kan sebenarnya sekali lagi yang saya sampaikan tadi itu mismatch itu loh. Kan ya, Anda berdua pasti suka dong kalau pembiayaan itu bisa 25 tahun, 30 tahun. Ya kan, bayangkan sekarang gini. Sekarang kita nyicilnya 1 juta. 20 tahun atau 10 tahun kemudian 1 juta itu nothing kan. Buat Anda berdua. Kenapa? Ya, siapa tahu itu cuma 10% dari Anda punya ini. Tapi kalau sekarang Anda punya penghasilan 5 juta gitu, 2 juta untuk rumah misalnya cicilan. Tahun depan Anda akan tanya, ya oke saya naik 6 juta. Tapi ternyata saya punya cicilan jadi 3 juta. Jadi 50% dari disposable income. Ke depan lagi naik juga. Jadi kadang-kadang dia linear, kadang-kadang dia lebih tinggi. Itu yang harus dicegah. Disitulah negara harus hadir. Supaya ini tetap flat terus. Sehingga ketika tingkat kesejahteraan naik, itu benar-benar dirasakan oleh rakyat, naik gitu. Nah, sekarang ini, skema ini hanya baru berlaku untuk yang 1 juta rumah itu. Ya kan? Dan menurut saya dananya nggak cukup untuk itu. Nah, maka ada lagi bagian masyarakat yang juga kelas menengah yang mau mendapatkan fasilitas yang sama. Maksudnya bukan fasilitas yang sama, pembiayaan yang sebenarnya bukan soal murah, mahal itu relatif, tetapi tetapnya itu. Nah, karena itu saya menghimbau sebenarnya sektor moneter ini untuk ikut partisipasi di sini. Misalnya diundanglah bank-bank besar itu, mereka memberikan alokasi untuk likuiditas. Dalam jangka panjang sekian tahun, kemudian mereka ciptakan paper, dilempar ke masyarakat, ke publik dengan suku bunga yang rendah. Oke, baik. Saya ke Pak Edi. Pak Edi, kalau menurut Anda kemudian solusi bagi masyarakat saat ini yang kemudian mencita-citakan seperti yang Pak Suharso bilang tadi, mungkin itu belum ada ya, mungkin baru 1 juta rumah. Tapi menurut Anda punya nggak saran kepada mereka solusinya seperti apa ketika mereka punya pendapatan tidak mampu menandingi bunga yang saat ini disediakan kepada mereka? Saya rasa memang kita perlu lagi yang tadi saya bilang itu program 1 juta rumah ini kan sampai harga rumah yang 125 juta sampai 174 itu yang ada di Papua. Jadi perlu dari umpamanya 125 sampai 300 juta. Nah itu juga ada fixed rate yang disampaikan oleh Pak Suharso Monoarfa tadi. Nah, tapi kalau umpamanya kita sampai semuanya termasuk komersil itu memang kita berat karena terlalu besar ya jangkauannya. Tapi sampai katakanlah pendapatan masyarakat yang gajinya sampai sekian, nah itu perlu dibantu atau dikawal oleh pemerintah. Nah itu yang saya pikir itu sangat diperlukan supaya ya bukan hanya pemerintah yang tadi Pak Suharso bilang itu bisa saja moneter atau apa. Nah itu yang saya pikir perlu sangat diperlukan gitu supaya masyarakat yang bisa beli rumah ke depan itu akan lebih punya pilihan yang lebih banyak. Gitu. Karena menurut saya begini loh, perumahan itu ya hampir terbukti dalam sejarah ekonomi di berbagai negara
itu dia mendorong penghela asal memperlakukannya benar. Oke. Tapi dia juga bisa menjadi malapetaka kalau cara memperlakukannya juga keliru. Nah, sebab di bisnis perumahan, di bisnis properti itu ada kira-kira ribuan ya, puluhan, ya ribuan lah komponen yang masuk ke sana dan itu menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Ada bayangkan kalau tiba-tiba kita bisa bangun 1 juta rumah, itu berapa orang yang bekerja di perumahannya sendiri untuk konstruksinya, berapa orang yang di pabrik-pabrik ubinnya, berapa orang yang bikin kaca, bikin besi dan sebagainya, kan tergerak itu ekonomi. Dia bisa menjadi penghela. Nah, dan ini dibeli oleh rakyat gitu. Baik. Ya kan? Iya. Kenapa dibeli oleh rakyat? Karena itu yang sesuatu yang dibutuhkan. Gitu. Oke. Baik, semoga nanti yang disampaikan oleh Pak Suharso juga didengarkan dari sektor moneter ya, seperti Bank Sentral tadi, dan kemudian bank-bank swasta bisa memberikan kredit perumahan yang fix gitu Amin. untuk 20 tahun ke depan. Amin. Pak Suharso dan juga Pak Edi, ternyata sayang sekali waktu kita terbatas. Ya, Terima kasih sudah bersama kami. Dan juga pemirsa, kami akan masih melanjutkan dengan dialog tema yang sama, namun dari perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kami akan kembali sesaat lagi.